Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Xiaoyan menelan pil yang diberikan Wuming, kini kekuatannya meningkat. Xiaoyan merasa bahwa dia telah mencapai puncak doujong utama. Wuming menatap Xiaoyan beberapa kali, lalu menghilang. Ternyata Wuming tidak pergi, melainkan bersembunyi di angkasa, memperhatikan kondisi Xiaoyan, memastikan bahwa Xiaoyan harus dalam keadaan sehat dan aman. Lalu dia pergi dengan pikiran tenang. Pertemuan alkemis akan segera dimulai kan? Xiaoyan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua dan bergumam pada dirinya sendiri, melihat kehampaan yang tak berujung. Di hari berikutnya, Xiaoyan membuat lagi topeng kulit manusia karena tidak mungkin untuk menggunakan topeng manusia yang sama. Karena orang-orang telah mengenalinya. Waktu berlalu, topeng wajah manusia yang baru telah selesai dibuat. Tentu saja, topeng kulit manusia yang dibuat Xiaoyan benar-benar berbeda dari topeng kulit manusia yang dikenakan di wajah Wuming. Setelah membuat topeng kulit manusia yang baru, Xiaoyan langsung mengenakannya. Xiaoyan segera menjadi pria parubaya berusia 30-an. Dan sedikit lebih dewasa. Dengan penampilannya saat ini, Xiaoyan khawatir Bingxin tidak akan mengenalinya ketika dia melihatnya. Kemudian, Xiaoyan mengeluarkan satu set jubah biru dari Neji dan mengenakannya di tubuhnya. Ketika dia melihat wajahnya di dinding batu yang halus seperti cermin, dia terkejut. Pada saat ini, citra penampilan dan temperamennya berubah secara drastis, sangat berbeda dari sebelumnya. Jangankan Tang Haotian dan yang lainnya, bahkan Xiaoyan sendiri hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Setelah melakukan ini, Xiaoyan meninggalkan gua dan melompat turun dari tebing Qianjiang. Pemberitahuan untuk menangkap Xiaoyan dipasang di mana-mana. Xiaoyan sekarang menjadi selebritas di kota suci. Xiaoyan berjalan di sekitar kota dan mengumpulkan informasi. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya mendapatkan informasi. Informasi pertama, pertemuan alkemis akan diadakan besok. Kedua, pertemuan alkemis akan diadakan di ruang bawah tanah. Dengan 2 poin ini, waktu dan tempat pertemuan alkemis telah diketahui. Akan tetapi, berita ketiga membuat Xiaoyan sangat marah. Pemerintah mengatakan bahwa jika Xiaoyan ingin menyelamatkan Bingxin, dia harus pergi ke pertemuan alkemis. Setelah pertemuan selesai, Bingxin akan digunakan untuk memperbaiki pil Bingxin. Setelah mendapatkan informasi ketiga, kemarahan Xiaoyan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dan dia berkata dengan dingin pada dirinya sendiri, "Tang Haotian, jika kamu berani menyentuh Bingxin, aku akan membunuhmu." Di jalan kota, kerumunan orang sangat banyak. Dan alkemis tingkat tinggi yang biasanya sangat sulit dilihat, dapat dilihat di mana-mana saat ini. Pertemuan alkemis diadakan setiap 10 tahun sekali. Tetapi aneh bahwa hanya 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir dan secara tak terduga diadakan lagi begitu cepat. Semua ini menunjukkan keanehan konferensi ini. Ketika Xiaoyan mengetahui situasi ini, dia juga merasakan hal yang sama. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dia merasa sesuatu yang buruk mungkin terjadi di pertemuan ini. Xiaoyan bergegas ke Royal Plaza. Alun-alun itu sudah penuh dengan orang. Bagi banyak orang, daya tarik Dongeon bahkan lebih besar dari pertemuan itu sendiri. Bagaimanapun,
Penjara bawah tanah itu terlalu misterius dan banyak orang yang penasaran ingin memasuki penjara bawah tanah. Karena kerumunan terlalu ramai, Xiaoyan tidak menemukan Mu Tian, Gu Chen, Mu Qing, Mu Xuan, dan yang lainnya di antara kerumunan. Di bawah arahan penjaga, Xiaoyan dibawa ke tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada hampir 1.000 alkemis dengan peringkat 6 atau lebih. Di bawah perhatian semua orang, tanah di tengah alun-alun tiba-tiba terbelah dan terbuka. Dan lorong bawah tanah muncul perlahan di depan semua orang. Hanya dalam beberapa saat, hampir 1.000 alkemis memasuki lorong bawah tanah satu demi satu. Dan Xiaoyan pun mengikutinya. Lorong bawah tanah yang gelap tampaknya tidak ada habisnya. Semua orang telah berjalan di sepanjang tangga lorong bawah tanah untuk waktu yang lama. Namun, mereka belum melihat kota bawah tanah yang legendaris itu. Ketika semua orang merasa tidak sabar, semua orang akhirnya melihat sebuah cahaya. Di ruang gelap, gerbang putih kota sangat menyilaukan. Semua orang sangat gembira dan akhirnya melihat gerbang kota bawah tanah. Di bawah pemimpinan seorang prajurit, semua orang perlahan membuka gerbang batu besar dengan cahaya putih. Sebuah kota kuno yang aneh muncul di depan semua orang. Semua orang memasuki kota dan kemudian gerbang ditutup kembali. Di bawah kepemimpinan para prajurit, semua orang langsung menuju ke alun-alun di tengah Donghaeon. Alun-alun Donghaeon adalah alun-alun melingkar besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Ketika kalian memasuki Donghaeon, kalian harus bayar dengan batu roh sumber terlebih dahulu. Di pintu masuk alun-alun, seorang perwira prajurit tingkat Daojong berkata dengan keras ke antrean panjang. Apa yang terjadi? Hanya untuk memasuki Donghaeon ini aja harus bayar menggunakan batu roh sumber. Suara itu berasal dari kerumunan. Setelah prajurit itu mengatakan apa yang dia katakan, ada keributan di antara kerumunan. Dan semua orang berbicara, mengeluh, curiga, dan bertanya. Karena di konferensi sebelumnya tidak pernah membayar dengan batu roh sumber. Semua orang memprotes. Tetapi sikap prajurit sangat keras dan mereka harus membayar batu roh sumber. Aku tidak akan membayarnya. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan alkemis. Seorang alkemis di kerumunan memprotes dengan keras dan kemudian berjalan kembali tanpa melihat ke belakang. Melihat alkemis itu, niat membunuh melonjak di mata prajurit dan suara dingin perlahan terdengar. Bunuh! Sebuah jam besar tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi sang alkemis di dalamnya. Seorang lelaki tua dengan janggut putih, dengan kekuatan telapak tangan penuh, menepuk telapak jam besar. Duar! Teng, teng, teng. Bel yang keras berbunyi. Dan semua orang merasa pusing ketika mendengarnya. Bel yang dibunyikan oleh jam besar itu sangat aneh dengan serangan yang kuat. Jeritan kesakitan muncul dari jam itu dan membuat semua orang ketakutan mendengarnya. Di dalam jam itu ada seorang alkemis yang berdarah dan nampak telah mati. Pria tua itu menatap orang dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dan dengan dingin berteriak, "Jika ada yang tidak mematuhi peraturan, dia akan mati." Mendengar ini, wajah semua orang berubah dan mereka semua merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dan Xiaoyan menatap lelaki tua itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Chenjong, dia ada di sini." "Siapa yang tidak mau membayar batu roh sumber?" tanya Daojong dengan dingin. Semua orang terdiam dan kekuatan besar Chenjong telah mengejutkan semua orang. Semua orang mengeluarkan batu roh sumber
Setelah membayar batu roh sumber, semua orang memasuki alun-alun. Xiaoyan melihat platform batu besar di tengah alun-alun. Di platform batu berdiri peti mati seperti kristal. Dan di dalamnya ada seorang gadis kecil. Dan ternyata itu adalah Bingxin. Melihat Bingxin yang tak berdaya di peti mati es, aura membunuh Xiaoyan keluar, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba. Orang-orang di sebelah Xiaoyan menatap Xiaoyan dengan heran, dan mereka semua bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh padanya. Seorang alkemis bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa denganmu?" Xiaoyan terkejut, dan dengan cepat menekan amarah dan niat membunuh di tubuhnya. Ini bukan waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. Semua orang melangkah ke alun-alun, satu persatu untuk menemukan platform pemurnian obat yang sesuai. Ada ribuan platform pemurnian obat di alun-alun, sehingga setiap orang mendapatkan platform pemurnian obat. Saat semua orang menunggu dengan cemas, ruang di atas pusat alun-alun tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muncul. Pria itu tidak terlalu tua. Dia tampak seperti berusia 50-an, dengan pedang terbang biru di kakinya, mengenakan jubah abu-abu. Biku, melihat sosok abu-abu yang tiba-tiba muncul di langit, semua orang terkejut. Dilihat dari sosok dan penampilan orang tersebut, serta napas yang keluar darinya, orang itu ternyata adalah seseorang biarawan. Halo semuanya, aku alkemis dan Qingji. Kali ini, pertemuan alkemis akan diselenggarakan olehku untuk semua orang. Begitu kata-kata dan Qingji jatuh, ada keributan di alun-alun. Semua alkemis memprotes akan hal itu, dan mereka menunjukkan ekspresi yang tak terkendali. Mereka dengan tegas menentang seorang alkemis untuk menjadi tuan rumah pertemuan alkemis. Jika kalian tidak ingin aku menjadi tuan rumah, baiklah, aku tidak akan menjadi tuan rumah. Akan tetapi, dengan satu syarat, kalian harus melawanku dan mengalahkanku, ucap dan Qingji dengan marah. Mendengar ini, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang saling memandang. Akan tetapi, tidak ada yang bertarung. Apakah ini yang disebut alkemis? Kalian semua pengecut, ucap dan Qingji tersenyum menghina. Mendengar itu, semua alkemis marah dan segera seseorang alkemis muncul, menembak dan melangkah perlahan berjalan beberapa meter di depan Dang Qingji. Daojong. Banyak alkemis terkejut ketika mereka melihat bahwa orang itu mampu menginjak di udara. Kamu harus meminta maaf kepada semua alkemis atas apa yang baru saja kamu katakan. Alkemis itu berkata dengan dingin kepada Dan Qingji. Jika kamu ingin aku meminta maaf, kalahkan aku dulu. Dan Qingji tersenyum tenang. Kalau begitu, aku akan memberitahumu bahwa menghina sang alkemis adalah kesalahan terbesar yang kamu lakukan dalam hidupmu. Sang alkemis marah, telapak tangannya bergetar dan belati hitam kecil muncul di tangannya. Tubuhnya bergetar, sang alkemis berubah menjadi pelangi hitam. Dan dalam satu tarikan napas, orang itu telah muncul di belakang Dan Qingji. Dan belati di tangannya tiba-tiba ditarik dengan cepat dan mengambilnya. Belati hitam langsung menusuk Dan Qingji dengan kuat. Sang alkemis sangat gembira. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa belati itu menembus tubuh Dan Qingji tanpa menumpahkan darah, tetapi langsung menembus tubuhnya. After image, wajah alkemis berubah drastis dan dia merasa heran. Kecepatan lawan terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Daojong, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana lawan bergerak.
Alkemis melemparkan belati ke dalam kehampaan. Beberapa orang tidak mengerti arti dari gerakannya. Di mata orang-orang ini, sang alkemis melemparkan belati ke dalam kehampaan tidak masuk akal. Tapi Xiaoyan diam-diam berteriak di dalam hatinya. Seketika itu, belati hitam berubah menjadi cahaya hitam dengan angin panas yang menyengat, bergegas menuju kehampaan. Melihat belati hitam bergegas ke depan dan Qingji mengarahkan tangan kanannya dan pedang terbang ringan keluar dari ujung jarinya, bertabrakan dengan belati hitam dan keduanya meledak dengan keras. Cuar, cegar. Kamu memang kuat, tetapi tidak bisa melawanku, dan Qingji mencibir datar lagi. Seketika, ucapan dan Qingji membuat alkemis itu marah. Kekuatan energi pertempurannya secara langsung melampaui Daojong biasa. Ada serangkaian seruan di alun-alun, dan suara itu mengandung sentuhan kecemburuan. Mereka tahu betapa sulitnya menembus Daojong sebagai alkemis. Aku ingin membuatmu membayar harga yang mahal untuk apa yang kamu lakukan. Alkemis itu berkata dengan tiba-tiba sebelum sampai pada hitungan kaki dan Qingji. Pergi! Alkemis berteriak dengan dingin dan melambaikan tangan kanannya. Pilar api merah gelap di langit berubah menjadi semburan api, menyapu ke arah dan Qingji dengan luar biasa. Nyala api memenuhi langit, seolah menelan langit dan bumi, memenuhi langit dan seketika menelan dan Qingji. Alkemis di bawah bersorak dan bertepuk tangan serempak. Sang alkemis di langit mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dari dahinya, dan dia juga merasa lega. Dia sangat percaya diri dengan apinya sendiri. Bahkan, jika lawannya tidak mati, dia akan terluka parah. Akhirnya, aku bisa membela martabat alkemis. Alkemis itu bergumam pada dirinya sendiri. Di atas alun-alun, api merah gelap melonjak liar, menyapu langit dan bumi, membuat seluruh alun-alun terasa sangat panas. Ketika alkemis hendak jatuh dari ketinggian, tiba-tiba ada fluktuasi di ruang tidak jauh, dan sosok abu-abu perlahan muncul, tersenyum tipis pada alkemis. Melihat senyum di pipi dan Qingji, alkemis itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lawannya tidak akan terluka setelah menerima pukulan yang begitu keras. Baiklah, jangan menunda waktu semua orang. Mari kita selesaikan secepatnya, ucap dan Qingji. Pedang terbang di bawah telapak kaki dan Qingji tiba-tiba menyala, seperti cahaya pedang bergegas ke alkemis secepat mungkin. Alkemis itu mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan ke arah dan Qingji. Tetapi dan Qingji tiba-tiba menghilang dan suara dan Qingji terdengar. Sudah berakhir. 10.000 pedang Jue. Dan Qingji tiba-tiba menghantam dengan liar, membombardir kekosongan di depan alkemis. Dan Ligstaber yang tak terhitung jumlahnya meledak. Gelombang cahaya yang menyilaukan pedang terbang berkualitas menutupi langit, sepenuhnya menelan sang alkemis. Melihat hujan pedang yang mengerikan di langit, Xiaoyan sangat terkejut. Kekuatan seni pedang dan Qingji benar-benar menakjubkan. Setelah beberapa saat, cahaya putih menghilang. Semua orang dapat melihat situasi di langit. Melihat tubuh alkemis mengambang di udara dan darah merah mengalir dari tubuhnya. Dan Qingji segera melakukan tendangan ke alkemis itu dengan keras. Seketika, tubuh alkemis itu hancur berubah menjadi awan darah yang memenuhi udara. Melihat adegan ini, semua alkemis yang hadir terkejut. Metode dan Qingji ini terlalu kejam. Baiklah, itu hanya sebuah contoh bagi kalian yang ingin menentangku
untuk menjadi tuan rumah di konferensi ini. Dan King Ji tersenyum datar. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani mengajukan keberatan lagi. Sekarang, aku menyatakan 2 poin. Poin pertama adalah 10 besar konferensi ini akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemurnian pil HTS. Poin kedua adalah bahwa setiap peserta akan menerima cincin meditasi. Ada beberapa bahan obat di cincin obat, dan tugas kalian adalah mengekstrak bahan obat dengan bersih. Siapa yang akan menerima pil di cincin dalam waktu singkat, dia akan menjadi juara konferensi ini, ucap Dang Qingzi. Setelah beberapa saat, semua orang sangat tidak puas dengan situasi konferensi. Sekarang, banyak alkemis merasa dibodohi. Mereka tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap, atau konferensi alkemis ini adalah jebakan. Mulai, dan King Ji menjerit dingin di langit. Dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih terbang keluar dari alun-alun. Pertemuan para alkemis ini membuat semua orang sangat kesal. Mereka selalu dihormati dan mereka merasa diperbudak. Meskipun pertempuran alkemis ini tidak ada artinya, Xiaoyan ingin memenangkan permainan ini untuk menyelamatkan Bing Xin. Semua orang di lapangan mengeluarkan bahan obat di cincin yang mereka terima dan meletakkannya di meja pemurnian obat. Ketika Xiaoyan mengeluarkan semua pil obat di atas ring, dia merasa terkejut. Ada 1000 jenis bahan obat dan bahan yang aneh. Bahkan, dia belum pernah melihatnya. Dengan begitu banyak bahan obat, pil jenis apa yang harus disempurnakan? Xiaoyan berpikir sejenak, kemudian menyadari bahwa bahan obat ini mungkin adalah bahan obat untuk menyempurnakan pil HTS. Xiaoyan akhirnya mengerti. Tujuan sebenarnya dari mengadakan konferensi alkemis ini adalah untuk memungkinkan alkemis memperbaiki bahan obat untuk mereka secara gratis. Meskipun dia tahu tujuan Tang Haotian, dia harus memenangkan pertemuan ini. Xiaoyan tidak lagi ragu, dan pikirannya bergerak. Api sian meledak dari telapak tangannya, dan dituangkan ke dalam kuali obat. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.